Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Itu mah males aja Neng, jadi nggak ada tempat sampah, jadi dibuangnya kemana aja gitu. Jadi susah pembuangan sampah, ya di mana aja, kemauan sendiri gitu, asal lempar aja, gitu aja. Kalau orang yang buang sampah ya, kalau itu tergantung pribadinya masing-masing. Cuma kalau menurut saya sih orang yang buang sampah itu berarti nggak punya aturan ya, masih belum paham tentang pentingnya membuang sampah kepada tempatnya. Terus bahayanya kalau buang sampah sembarangan itu apa? Kotor, berserakan, solokan itu mampet, jadinya kotor. Baik. Pembuangan sampah memang harus ada tempatnya, tidak boleh sembarangan gitu. Dan saya sebagai tukang sampahnya juga, yang bersih di sini kan tanggung jawab saya, jadi harus bersih. Nanti kalau udah dari sekolah ini juga pada bersih semua. Hidupnya mungkin males dan juga nggak ada tempat kali ya. Karena mungkin tidak adanya tempat, lalu masyarakat melihat adanya aliran sungai dan laut yang bisa untuk membuang sampah di sini. Penyebabnya itu salah satu karena tidak ada lahan, mungkin disediakan lahan, tetapi dikarenakan tidak signifikan dari pemerintah atau dari desa untuk mengambil sampah-sampah tersebut, sehingga bertumpuk di situ dan akhirnya mereka membuang ke tempat-tempat yang sepi ataupun yang ada kosong. Yang intinya kembali lagi itu untuk kesadarannya di kesadaran masing-masing. Karena nggak ada tempat, jadi tidak disediakan oleh desa. Jadi itulah mereka masih kurang tertib karena tidak ada tempat untuk pembuangan sampah. Karena kurangnya fasilitas tempat sampah di berbagai titik, jadi saat kita ingin membuang sampah susah menemukan tempat sampah. Yang kedua, sikap acuh tak acuh orang dalam membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, karena sejak kecil sudah dibiasakan untuk membuang sampah sembarangan, jadi saat dewasa pun tetap kebawa untuk membuang sampah sembarangan. Yang pertama, memberikan edukasi sejak dini. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan kualitas tempat sampah umum. Yang ketiga, menegakkan peraturan dan memberikan sertifikat. Nah, yang pertama pencemaran tanah dan air. Sampah yang numpuk di tanah itu
meresap ke air yang ada di tanah, terus bakal membuat tercemar. Nah, yang kedua, tersematnya saluran air kayak sampah yang menumpuk di selokan, menumpuk di sungai, itu bakal menyebabkan banjir, apalagi kalau misalkan lagi hujan. Nah, yang ketiga, merusak ekosistem kayak hewan-hewan kan nggak tahu ya makanan gitu, maksudnya makanan apa yang harus dimakan, jadi bisa aja dia makan plastik, terus habis itu dia nggak bisa mencerna dan mati. Dampak terhadap kesehatan manusia yaitu terjadinya tumpukan sampah yang membawa sarang penyakit dan juga mematikan hewan seperti lalat, nyamuk, dan juga tikus yang disebabkan oleh penyakit yaitu penyakit diare dan juga demam berdarah. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus jaga kesehatan kita dan buanglah sampah di tempatnya. 3. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Contohnya, lingkungan yang kotor dan tidak nyaman. Lingkungan yang kotor dan tidak nyaman mengurangi rasa kenyamanan serta keindahan tempat tinggal. Nah, teman-teman bisa lihat, ini salah satu contoh kerusakan lingkungan. Ini salah satu kerusakan lingkungan. Kedua, menurunnya daya tarik wisata. Menurunnya daya tarik wisata, daerah yang kotor akan dijauhi wisatawan. Yang ketiga, biaya lingkungan yang meningkat. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, memicu banjir, jadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta memperparah pemanasan global. Mari kita buka mata dan lihat ke sekitar. Jadi, ayo kita kelola sampah mulai dari rumah. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 agar bisa dimanfaatkan lagi. Ayo kita berubah. Ingat, bumi ini rumah kita bersama. Hmm?